Ya, di sini untuk pertama ya, saya akan di sini kita akan membahas bahasa SQL ya dengan aplikasi XMPP. Apa sih bahasa SQL itu? Pengertiannya, SQL merupakan bahasa standar yang meliputi perintah-perintah untuk menyimpan, menerima, memelihara, dan mengatur akses-akses ke basis data serta digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan data. Adapun seperti ini, SQL merupakan bahasa non-prosedural, artinya SQL menjelaskan bagaimana data ditampilkan dan bukan menjalankan prosedur pemrograman untuk menampilkan data. Dengan kata lain, SQL memerintah database untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Adapun fungsinya, fungsi SQL itu ada membuat basis data dan struktur tabel, mengubah isi dari database, input, update, maupun delete, menambahkan wewenang user pada database dan tabel, membuat keamanan data, mentransfer data antara database yang berbeda. Kita tampil di sini dulu. Adapun komponennya itu ada 3, DDL, DML, dan DCL. DDL itu data definition language, digunakan untuk mendefinisikan data. Perintahnya itu ada create, alter, rename, dan drop. DML itu data manipulation language, digunakan untuk memanipulasi data. Perintahnya itu select, insert, update, dan delete. DCL data control language, digunakan untuk mengontrol hak dari para pemakai. Perintahnya ada grant dan revoke. Tapi di sini kita akan menjelaskan atau kita akan belajar tentang DDL dan DML saja, plus nanti ada perintah join. Jadi langsung saja ke materi ke tutorial berikut. Oke. Untuk pertama ya, kita itu harus mendownload XMPP terlebih dahulu karena kita akan menggunakan aplikasi tersebut. Ini nanti akan, kalau yang belum download nanti akan linknya ada di deskripsi. Nah, yang kedua nih, kita harus mengoneksikan MySQL ke XMPP. Bentuknya seperti ini. Kita langsung praktekkan. Klik start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik tombol shell. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengetikkan ini MySQL menu root np. Langsung saja MySQL menu root np. Jangan sampai salah ya, nanti error. Kita enter. Oke, kalau sudah MariaDB berarti sudah koneksi atau sudah terhubung dengan MySQL. Selanjutnya kita akan masuk ke materi DDL, Data Definition Language. Untuk perintah yang pertama itu ada membuat database, contohnya seperti ini. Langsung kita praktekkan saja ya. Create database. Nah, namanya apa? Namanya terserah kita. Kalau saya ini, saya akan membuat tugas wilayah, saya akan menamakan NIM saya 17. Koreksi lagi, soalnya kalau salah sedikit itu error. Setelah sudah, kita enter. Nah, ada query oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan apakah yang database yang kita buat itu sudah muncul atau belum. Nah, ini perintahnya ada show databases. Kita akan langsung saja databases .2. Ini sudah muncul, berarti kita sudah sukses. Selanjutnya kita akan mengakses data tersebut. Kita akan mengakses data yang kita buat. Caranya seperti ini. Use nama database tadi apa? Use. Kita akan copy paste aja karena ini panjang. Ini paste. .2 koma. Database berubah. Kalau sudah seperti ini berarti sudah sukses. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Ada tabel ya, caranya seperti ini. Kita akan langsung praktekkan. Create tabel. Nah, ini namanya terserah kita ya. Kalau saya akan meniru yang dicontoh saja. Barang, enter. Ini fieldnya, barang atau isi dari tabel tersebut. Char, tipe datanya apa? Not null, primary key. Nah, ini untuk primary key ini untuk membedakan antara satu dengan yang lain.
Kayak misalnya kayak kita mahasiswa, membedakannya itu kalau mahasiswa kan namanya kan kadang ada yang sama ya, kayak saya Amirul, mesti di kelas lain atau di fakultas lain itu pasti ada yang namanya Amirul juga. Cara memberikan dengan apa? Dengan adanya NIM, yaitu untuk membedakan dari semua lah, khusus lah. Kalau sudah kita koreksi lagi ya udah, kalau sudah belum kita enter, lanjut nama barang varchar, datanya varchar 25 not null. Periksa lagi kalau ada yang salah. Kalau udah kita enter, harga barang tipenya INT not null. Periksa. Nah, ini nggak usah koma ya karena ini filter terakhir. Tutup kurung, titik koma, kita enter. Teori oke. Ini selanjutnya nih ada perbedaan antara null, not null, dan not null with default. Kalau null itu nilai yang tidak diketahui tapi bukan berarti kosong. Kalau not null itu nilai yang harus diberi atau program yang harus dibeli lah, harus ada nilainya. Kalau ini disimpan saat record, dimasukkan tanpa nilai yang disimpan untuk kolom ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel yang kita buat apakah sudah ada atau belum. Nah, contohnya seperti ini, show tables, titik koma, kita enter. Nah, ini udah kan, tadi kita membuat barang, tabel barang, di sini muncul barang. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur tabel atau detail tabel tersebut ya. Tadi kan ada fieldnya, kita akan melihatnya dengan contoh seperti ini, DESC. Nah, nama tabelnya apa tadi? Barang, titik koma, kita enter. Ini sudah muncul kan. Oke, selanjutnya ini ada mengubah nama tabel nih. Mengubah nama tabel, kalau tadi salah namanya tabel, kita bisa merubahnya ini. Contohnya seperti ini, rename tabel. Rename nama yang lama apa? Barang, to ke nama yang baru. Kita akan seperti apa, sama dengan yang ini ya, BL barang. Oke. Titik koma, kita enter. Very oke. Kita akan menunjukkan lagi apakah sudah berubah atau belum. Kita ke sini show tables lagi nih. Jadi kan tabel ini sudah berubah menjadi tabel barang. Selanjutnya ini ada mengubah struktur tabel nih. Sini contohnya ini add, berarti menambahkan suatu field ya. Ini kan ada 3, kalau kita ada kurang atau kelewatan kita bisa tambahkan. Contohnya seperti ini, kita langsung saja alter table BL. Nah, ini nama tabelnya apa ini? Barang. Sini apa contohnya menggunakan tanda strip bawah. Kalau saya kan enggak kan, harus sama dengan tabel yang kita buat. Kalau sudah benar kita enter, add column if not exist. Periksa lagi apakah sudah benar. Kalau sudah benar kita enter. Nah, ini yang kita akan tambahkan apa? Kalau saya sama, saya akan seperti contoh ya, seperti materi CML grab stock INT not null. Selagi atau apakah sudah benar, titik koma, kita enter. Nah, kalau sudah oke berarti sudah benar. Untuk cara mengetahuinya kita kembali ke DESC. Nama tabel kita apa? Kita akan copy paste aja biar cepat, biar menghindari kesalahan. Ini enter. Nah, ini udah menambahkan stop. Selanjutnya ada menghapus nih. Kalau tadi menambahkan, ini ada menghapus. Caranya hampir sama, cuman hanya yang berbeda di bawah ini. Kita langsung praktekkan. Alter table. Nama tabelnya apa? Tadi kita udah copy, paste aja, enter, drop kolom mana yang kita hapus.
kita akan menirunya JML stop titik koma stop. Nah, query berarti udah sukses. Kita tampilkan lagi apakah sudah terhapus. Kita DSC tabel bareng lagi, enter. Ini udah terhapus ya, sukses berarti. Selanjutnya ini ada menghapus tabel, berarti tabel ini akan hilang ya. Caranya seperti ini, drop tabel, nama tabelnya apa, tbl berada koma, periksa lagi apakah ada yang salah. Kalau udah benar kita enter, very okay. Selanjutnya kita periksa dulu apakah udah terhapus atau belum. Kita kembali ke show tab list, titik koma enter, empty kosong berarti udah terhapus. Selanjutnya ini ada menghapus database. Kita oke, langsung saja ya, drop database, namanya tadi apa gitu, ini ya 22 kita copy paste aja biar menghindari kesalahan dan biar cepat. Kita enter, very okay. Kembali ke tadi menampilkan database-nya apakah sudah terhapus atau belum. Kita ke show databases, titik koma enter. Ini dihilangkan yang 12 ya, berarti itu yang sukses. Selanjutnya ada materi DML, data manipulation language, digunakan untuk memanipulasi data. Perintahnya itu ini ada menambahkan data dalam tabel. Oh, ini berarti kita harus membuat tabel lagi, dan bahkan kita harus membuat database lagi karena tadi database ini dihapus. Untuk pembuatan tabel dan database saya akan speedrun atau kita skip karena tadi udah dicontohkan ya. Oke, di sini kita sudah membuat database dan tabel lagi. Kita sama ya, tadi kita membuat tabel yang sama yang tadi yang kita udah hapus. Selanjutnya kita akan menambahkan data ini. Langsung saja kita praktekkan. Ini ada dua ya, kita akan satu-satu. Kita akan praktekkan yang pertama dulu. Gaskan insert into, nama tabelnya apa, barang value. Ini kurang D sih, kurang ada terusannya ya kan. Ini enter. Ini field apa yang kita tambah, ALM koma mesin kunci, harganya 175 4 titik koma. Ini query oke, berarti sudah berhasil. Kita akan menunjukkan apakah berhasil dengan cara ini. Select bintang, from tabelnya tadi apa, barang, titik koma enter. Nah, udah masuk ya berarti yang kita buat tadi. Kita kembali lagi, kita cara yang kedua, menambahkan fieldnya ya, menambahkan datanya. Langsung saja kita ini, aduh kita mana ini, insert into, nama tabelnya apa, kalau sebelumnya kita enter. Nah, ini apa, field yang ada di situ, jadi kita harus samakan ya. Kalau di sini 3 ya, field yang data yang kita tambahkan harus 3 ya. Kita akan copy paste aja untuk cepat dan menghindari kesalahan. Enggak, copy paste ke barang,
periksa lagi apa yang salah. Kita kalau udah benar kita enter values, enter. Nah, ini namanya pop koma televisi. Koma harganya 22, nolnya ada 5. Oke, udah bener kita titik koma. Oke, udah carry. Oke, kita tampilkan lagi salah bintang from barang. Oke, sini udah masuk berarti ya. Next kita akan ini udah mengubah data ini. Kalau kita salah nih, salah atau kita mau ganti nih nama barangnya, kita caranya seperti ini. Update barang, langsung saja ya. Update nama tabelnya apa, barang, enter, set, letaknya di mana, barang sama dengan lemari. Oke, udah bener, kita enter, where ada barang sama dengan KLM. Oke, kalau sudah benar kita titik koma enter. Nah, ini query oke, berarti udah oke. Kita tampilkan lagi select bintang from barang. Oke, sini sudah berganti ya, asal dari mesin cuci ke lemari. Oke, next. Nah, ini ada menghapus data nih. Contohnya seperti ini, kita langsung tekan delete from tabelnya apa, enter, where ada barang KLM. Kalau udah benar titik koma kita enter ya, ke kiri. Oke, kita akan tampilkan lagi. Nah, ini sudah terhapus. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini sama DML, cuman ini akan menampilkan data dengan klausa. Di sini ada klausa select untuk menampilkan semua isi data pada sebuah tabel. Ini sama, ini yang pertama ini select bintang from barang. Ini kalau bintang ya, kalau bintang itu akan menampilkan semua fieldnya. Nah, yang kedua ini ada beda nih, agak beda nih, yaitu dia bintangnya diganti dengan kode barang. Jadi dia akan menampilkan kode barang saja. Kita coba, kita copy paste yang atas saja, ganti aja bintangnya dengan kode barang. Oke, kalau udah sini enter, berarti ini udah bener. Lanjut. Nah, ini ada dua nih, ada dua saja. Kalau kita pengen dua saja, caranya tinggal koma, masukkan bitnya lagi, kayak seperti inilah. Barang, koma, kita akan ambilkan nama barang aja. Oke, bila udah bener, ini dua saja yang tampil, berarti sukses. Lanjut, kita ada ini close from. Ini menunjukkan sumber ini. Menjadikan sumber ini menunjukkan sumber untuk pencarian data. From ini menunjukkan sumber dari tabel ya, tabel yang kita inginkan. Jadi jika ini kan, kalau kita kan satu tabel doang yang bikinnya, kalau kita ada dua nih, ada dua tabel nih. Nah, kalau kita contohnya barang dengan TBL nih, nah kita mau menampilkan TBL, nah ganti aja select bintang from TBL. Kalau mau barang ya select bintang from barang. Hanya ini untuk menunjukkan sumber dari tabel tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada clause where. Ini clause where ini untuk kriteria yang harus dipenuhi dengan memperoleh hasil query. Kita akan langsung saja. Ini select from, ini ada yang kita copy paste aja, waduh. Hapus titik komanya, kita enter. Nah, ini where. Syaratnya apa? Kode barang yang pop.
ya. Nah, nanti ini akan menampilkan tabel tersebut yang namanya pop. Enter, nah ini pop. Kalau ini kan semua ditampilkan KD barang, nama barang, KD barang. Bagaimana kalau kita ingin KD barang doang ya, ini bintangnya kita ganti dengan KD barang gitu, kayak yang tadi lah, sama kayak tadi prosesnya. Lanjut saja ya, gini ya, ini ada apa keterangan ini ya, ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ini, lebih besar, lebih kecil dari sama dengan atau lebih kurang. Ini kita akan membuat fitnya satu lagi, karena ini kan fitnya hanya satu doang. Kita akan membuatnya lagi supaya kita bisa membandingkan lah. Oke, di sini kita udah membuat dua field atau dua data biar supaya enak gitu. Kalau ada syarat-syarat gini tuh ada apa? Bisa kelihatan lah syaratnya. Nah, ini kita akan mencobanya lebih besar, lebih kecil gitu lah. Langsung saja. Ini kita akan ini aja ya, copy paste yang atas saja, karena hampir sama sih caranya sih, cuman hanya mengganti berapa saja. Kita ke harga barang saja yang gampang untuk di kriteria ini untuk angka ya. Harga barang lebih besar dari 3 juta, karena yang tengah-tengah ini 3 juta ini titik koma. Nah, ini akan menampilkan apa yang lebih dari 3 juta. Itu juga dengan kebalikannya, lebih kecil dari 3 juta kita akan tampilkan dari 3 juta. Nah, ini akan menunjukkan yang lebih kecil dari 3 juta itu apa. Next, kita ada order by, ini untuk mengurutkan ya berdasarkan atribut tertentu. Ini ada beberapa field ya, tapi kita pakai ini udah cukup kok, dua ini udah cukup. Ini yang ada yang atas ini untuk dari yang kecil ke besar ya, ini sama kecil. Dari kecil ke besar, ini dia mengurutkan dari nama barang. Ini huruf depannya ini kan, yang paling awal mana, yang paling atas, lanjut sampai yang akhir paling bawah. Kalau ini ada tambahan DESC, itu dari besar ke kecil. Tapi kalau nama barang itu kadang kita tuh bingung. Nah, kita ini akan ganti nama barang ini dengan harga barang supaya kelihatan lah mana yang besar mana yang kecil. Oke, kita langsung aja, kita copy paste aja lah biar cepat. Order by harga barang ini ya, titik koma kita enter. Dia akan mengurutkan nih ya kan. Kalau ini dari yang kecil, dari 2.200.000 ini ke 4 juta, berarti dari kecil ke besar. Itu dengan yang tambahan DSC, balikannya dari besar ke kecil. Kita hanya menambahkan DESC titik koma enter. Itu balikannya 4 juta dulu baru 2 juta. Oke, next kita ada fungsi agregasi ya, fungsi di dalam SQL yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada query. Pada umumnya dikombinasikan dengan klausa group by untuk menghasilkan nilai yang dikelompokkan berdasarkan kolom tertentu. Untuk agregasi ini ada AFG, min, max, sum, count, group concat. AFG ini untuk rata-ratanya, minimal ini untuk nilai terkecil, max ini yang terbesar, sum untuk totalnya, count ini untuk nilai yang terbanyak pada banyak untuk plus ya. Yang group concat ini untuk menyambungkan beberapa garis, jadi nanti jadi satu garis. Oke, langsung saja ya kita. Nah, ini contohnya AFG. Wah, bentar, ini malah masuk sini. Oke, kita langsung saja ke select AFG yang kita mau AFG-nya itu field mana.
Kalau yang FVG itu kan rata-rata ya, rata-rata itu kan kebanyakan nilai ya, kita ke harga barang aja ya, kita kipas aja biar cepet tuh yang ngikut. Oke, from tabelnya apa, titik koma enter. Nah, ini udah keluar nih rata-ratanya dari ini harga barang. Next kita ada min atau nilai terkecil, kita kopas aja, tinggal AVG nya kita ganti dengan min. Kalau kita enter, nah ini nilai terkecilnya 2.200.000 bener ya. Kopas lagi, kita ganti max atau nilai terbesar. Kalau sudah kita enter, nah ini udah kan, udah keluar 4 juta. Next kita ada sum atau penjumlahan ya, kita copy paste lagi sum, udah kita enter. Nah ini jumlahnya ya, 4 juta tambah 2 juta, 4 juta kan, oh iya 4 juta tambah 2.200.000. Next kita ada, ini satu dilewati ini, count, kita coba lah count. Oke, kita dua karena ada 2 doang nih, 1 2. Next kita ada grup concat atau dia akan menjadikan satu baris. Concat kan ya, kalau udah bener kita langsung enter ya, dia akan langsung satu baris kan. Next kita ada group by, ini mengelompokkan data ini berdasarkan suatu kolom. Sebagai contoh, suatu query dengan fungsi sum menghasilkan rekod tunggal yang merupakan total seluruh nilai dari kolom dalam fungsi sum tersebut. Tetapi jika klausa group by ditambahkan, maka fungsi sum melakukan penjumlahan sekali untuk masing-masing kelompok rekod. Klausa group by diperlukan jika kolom agregat dan on-agregat dimasukkan dalam pendataan. Ini maksudnya itu mengelompokkan, atau ini diperlukan jika kolom agregat atau yang ada sum, max, min yang disatukan dengan non agregat atau tanpa min, max atau sebagai atau yang lainnya itu, nah, dimasukkan dalam satu sel yang sama. Contohnya seperti ini, kita langsung praktekkan. Select, nah ini yang non agregatnya, ini yang belum di agregat, tadi barang ini langsung kita koma, kita akan ikuti aja yang digambar AVG harga barang aja, harga tabelnya apa. Nah ini kan belum diagregat, ini udah diagregat, jadi kan kalau disatukan itu harus ada group by-nya, group by apa barang, ini tadi barang aja dikelompokkan, ada di barang, enter, dia akan muncul, dia akan gabungkan kode barang dengan AVG-nya atau agregat dengan non agregat. Next kita ada, ini ada klausa having, tadi ada klausa where, ini ada klausa having. Perbedaannya itu untuk where itu belum dikelompokkan, kalau having itu sudah dikelompokkan. Fungsinya itu hampir sama dengan group by, cuman bawahnya itu diberi syaratnya itu having, syaratnya apa, akan copy paste aja karena ini sama ya, by ini having sama barang aja ya, sama barang sama dengan yang namanya apa tadi,
akan gunakan ini, kulkas saja, kulkas koma bentar. Oh, ini saya lupa menambahkan nama barangnya di situ, jadi kita ganti kode barangnya aja ke nama barang. Enter Dubai barang, enter kulkas. Ya, ini akan tampil ya. Ini untuk syaratnya. Ini select yang akan ditunjukkan yaitu nama barang dan harganya, atau ABG atau rata-ratanya, rata-rata harga barang tersebut. Kelompokkan dari nama barang ya, syaratnya itu nama barangnya yang kulkas. Ya ini, ya kan kulkas dan ada nama. Next, ini ada perintah join ini. Ini langkahnya ada perintah join. Join ini perintahnya ini untuk menggabungkan dua tabel atau lebih yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi A. Ada dua ntar join, inner dan outer. Ini untuk join ini kan kita membutuhkan beberapa tabel ya. Kita akan buat dulu karena kita baru punya satu. Untuk pembuatannya saya speedrun atau skip aja. Oke, di sini kita udah membuat 3 tabel, yaitu tabel transaksi, barang, dan customer. Selanjutnya kita akan ke perintah join yang tadi. Kita akan menambahkan for key yang fungsinya untuk menghubungkan atau merelasikan ke tabel induknya. Oke, kita langsung gaskan aja karena ini saya membuatnya mirip dengan contohnya. Saya akan membuatnya mirip supaya tidak ada kesalahan atau error. Tabel transaksi add for di kata kuncinya yang sama, yaitu ada di kode barang. Reference barang, ini tabel barang, kata kunci sama. Periksa lagi, kalau udah benar kita enter. Ini udah oke, kita DESC tabel transaksi. Nah, ini sudah full, berarti ini sudah berhasil kita hubungkan. Jadi for key ini untuk menghubungkan antara tabel transaksi dengan tabel barang. Selanjutnya itu ada perintah inner join. Ini fungsinya ya tadi menyatukan atau menghubungkan tabel satu dengan tabel lain. Perintahnya seperti ini. Like yang kita ingin tampilkan apa? Jadi customer titik KD customer lagi koma titik nama customer koma, kita enter lagi transaksi. Ya, ini menunjukkan mengambilkan tabel transaksi ya di kaki barang koma transaksi lagi, tabelnya lagi, titik jumlah beli koma lagi, kita tabel transaksi lagi, titik total bayar. Maka berhasil, kita enter dulu ya. Nah, ini ada dari tabel customer, kita inner joinkan ke tabel transaksi. Nah, ini yang sama ini di kedua tabelnya ini ada field ini, yaitu KD jus sama dengan transaksi
selagi apakah ada yang salah. Sebentar. Oh salah, ini harusnya ini enggak, ini yang salah, ini enggak titik ya, salah, sorry, itu harusnya strap bawah itu apa ya, lupa gue namanya. Kita ulangi lagi ya, salah, udah kelamaan record nih, nggak fokus. Nah, ini itu command cara udah muncul ya. Ini dia menampilkan KD cus, nama cus, KD barang, jumlah beli, dan total bayar sesuai dengan perintah ini, select. Selanjutnya ada outer itu ada dua, ada left dan ada right. Caranya hampir sama, cuman perbedaannya itu kalau gini, kalau kita punya dua tabel ya, yang satu tabel adanya fieldnya ada 6, yang satu ada 3. Nah, kalau di left berarti yang kiri 6 kan. Nah, itu akan menampilkan 6 field yang akan digabungkan dengan 3, itu yang cocok hanya 3 ya, cocok 3 tapi ditampilkannya itu tetap 6. Itu juga yang right, kebalikannya, dia akan menampilkan 3. Nah, yang cocok dari 6 ini, dari tabel 3 ini apa, tapi tampilannya tetap 3 gitu. Kita akan copy paste aja, ganti pada inner joinnya. Customer, nah inilah log join transaksi. Ini berarti dia lognya itu di customer ya, enggak. Nah, cek tadi ya, inilah barang 5, di sini ada sama-sama 5 ini. Cuman ini ke yang cocok ini hanya 3 kan, cuman tampilannya seperti itu. Gitulah, posting aku. Kita lakukan sama ini, tinggal ganti left-nya, tinggal ganti right. Nah ini kan muncul kan 3 saja, dia kan cocoknya di sini kan 3 doang, cuman yang ditambahkan tetap 5. Yang sini ya, yang ditambahkan 3 doang, cocoknya 3 ya 3 gitu, kemudian 3. Ini tabel transaksi yang 3 ya, berarti transaksi itu yang right, yang customer itu yang left, jadi gitu. Nah ini left kan, dia kan ada 5 nih. Nah dia akan menampilkan 5. Nah di sini yang dihubungkan itu kan ada 3 yang cocok nih. Nah tetap dimasukkan, cuman tampilannya tetap. Nah sebenarnya kalau right kan transaksi ada 3 nih, dia akan menampilkan 3 doang. Nah di sini kita lihat customer yang cocok itu hanya 3, 001 dan 04 ini. Nah, dia akan dimasukkan, cuman tampilannya juga 3. Gitu aja sih. Oke, materinya udah sampai situ sih, sampai join aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah, saya juga masih belajar. Jangan lupa kalau ada kesalahan atau saran, komen aja ya. Jangan lupa like-nya, dan itu doang sih. Alright.